Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Tongsis Fisika. Di video kali ini kita akan membahas tentang organ tubuh yang sangat sensitif terhadap cahaya, yaitu mata. Mata adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, dan dari semua keluar biasaannya, kita hanya akan membahas sekilas saja. Ini adalah gambaran mata kita. Cahaya memasuki mata kita melewati suatu struktur transparan yang disebut dengan kornea. Kemudian, cairan bening di belakang kornea yang disebut dengan aqueous humor. Lalu ke suatu bukaan yang disebut pupil yang merupakan lubang dari iris dan ke lensa mata. Sebagian besar pembiasan cahaya terjadi di bagian luar mata, yaitu pada lapisan tipis air mata yang berada di permukaan kornea. Dan hanya sedikit saja pembiasan yang terjadi di lensa mata. Hal ini dapat dipahami karena ketika cahaya sampai di lapisan tipis air mata, dia berpindah medium dari udara ke lapisan tipis air mata. Beda indeks bias antara udara dengan air mata itu cukup besar. Nah, sedangkan di lensa mata, sebelum cahaya memasuki lensa mata, dia berada di cairan yang disebut dengan aqueous humor tadi. Sedangkan aqueous humor dengan lensa mata, indeks biasnya hampir sama. Iris merupakan bagian berwarna pada mata. Iris ini adalah diafragma berotot yang kemudian menentukan ukuran dari pupil. Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan cara melebarkan pupil ketika minim cahaya dan menyempitkan ukuran pupil ketika cahaya berlebih. Sistem dari kornea sampai lensa ini memfokuskan cahaya ke permukaan belakang mata yang disebut dengan retina, yang terdiri dari jutaan reseptor sensitif yang disebut batang atau rods dan kerucut atau cones. Ketika distimulasi oleh cahaya, reseptor ini mengirimkan impuls melalui syaraf optik ke otak. Mata berfokus pada objek dengan cara memproyeksikan bentuk lensa mata melalui proses yang luar biasa yang disebut dengan akomodasi. Komponen yang terpenting dari proses akomodasi ini adalah otot siliaris yang terletak di sekitar tepi lensa. Ketika mata difokuskan pada objek yang jauh, otot siliaris ini akan rileks atau mengendur. Dan singkat cerita, lensa mata akan lebih memipih, sehingga jarak fokusnya menjadi bertambah panjang. Untuk melihat benda yang jaraknya jauh tak berhingga, panjang fokus mata akan sama dengan jarak antara lensa mata dengan retina, yaitu sekitar 1,7 cm. Ketika mata melihat benda-benda yang dekat, otot siliaris ini akan menegang. Singkat cerita, proses ini akan mengakibatkan lensa mata menjadi lebih menonjol, sehingga mengakibatkan panjang fokus dari lensa mata menjadi berkurang. Dengan tujuan tentunya memfokuskan bayangan dari benda agar tetap jatuh di retina. Semua penyesuaian ini ketika melihat benda jauh dan melihat benda dekat, itu terjadi proses yang sangat cepat sehingga kita sendiri tidak bisa merasakan prosesnya. Jika kita melihat benda yang terus-menerus didekatkan, lama-kelamaan benda itu akan terlihat buram. Jarak paling dekat di mana kita bisa melihat benda dengan fokus dinamakan dengan titik dekat mata atau near point atau disebut juga puntum proximum. Titik dekat mata ini normalnya akan terus-menerus bertambah seiring dengan pertambahan usia. Tapi biasanya rata-ratanya itu 25 cm. Pada usia 10 tahun, titik dekat mata normal biasanya adalah 18 cm. Titik dekat ini akan bertambah panjang menjadi 25 cm pada usia sekitar 20 tahun. Dan kemudian bertambah panjang lagi biasanya menjadi 50 cm di usia 40 tahun. Dan juga ini akan masih bertambah panjang sampai 500 cm pada usia 60 tahunan. Nah, selain titik dekat mata, ada juga yang disebut dengan titik jauh mata atau far point, atau juga disebut puntum remotum. Adalah titik terjauh di mana suatu benda masih terlihat dengan jelas atau tidak buram. Mata normal akan melihat benda dengan jelas pada jarak yang sangat jauh, atau itu berarti titik jauh matanya ada di jauh tak berhingga.
Ketika mata mengalami ketidakcocokan antara panjang fokus dengan panjang mata, dengan menghasilkan bayangan benda yang tidak tepat di retina, tapi di belakang retina, maka pada kondisi ini mata mengalami sesuatu yang dikenal dengan rabun dekat. Penderita rabun dekat akan melihat benda-benda yang jauh dengan jelas, namun melihat benda-benda yang dekat itu kurang jelas atau buram. Jika titik dekat mata normal itu 25 cm seperti yang tadi dikatakan, penderita rabun dekat ini memiliki titik dekat yang lebih jauh dari 25 cm. Hal ini dikarenakan daya akomodasi sistem antara kornea sampai lensa itu berkurang atau tidak cukup mampu untuk memfokuskan mata di retina ketika melihat benda-benda yang dekat. Kondisi ini dapat dibantu dengan kacamata konvergen. Kacamata ini akan membantu membiaskan cahaya sehingga bayangan yang tadinya jatuh di belakang retina akan kembali jatuh tepat di retina lagi. Nah, kebalikan dari rabun dekat, ada yang disebut dengan rabun jauh. Jika rabun dekat itu tadi cahaya jatuh di belakang retina, maka pada penderita rabun jauh, bayangannya jatuh justru di depan retina. Kebalikan dari penderita rabun dekat, penderita rabun jauh akan melihat benda-benda yang dekat dengan jelas, namun buram ketika dia melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Jika titik jauh mata normal tadi adalah di jarak tak berhingga, maka penderita rabun jauh akan memiliki titik jauh yang lebih pendek. Bahkan ada yang sampai kurang dari 1 meter. Nah, kondisi rabun jauh ini bisa dibantu dengan kacamata divergen. Sehingga bayangan yang tadinya jatuh di depan retina akan kembali jatuh tepat di retina ketika melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Misal, ada orang rabun jauh tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak lebih dari 2,5 meter. Ini berarti bahwa titik jauhnya ada di 2,5 meter. Berapakah fokus kacamata yang harus dia gunakan untuk membantunya melihat pada jarak jauh? Nah, berarti penderita rabun jauh ini harus memakai kacamata yang mana kacamata ini harus membentuk bayangan dari benda-benda yang jauh agar bayangannya jatuh di titik 2,5 meter. Nah, sehingga bayangan itulah yang kemudian dilihat oleh mata si penderita rabun jauh ini. Jadi sifat dari kacamata ini hanya membantu, bukan untuk mengobati. Oke, berarti ini kita lihat lagi di pelajaran SMP biasanya nih, rumus dari lensa adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S itu adalah jarak benda, S aksen itu adalah jarak bayangan ke lensa, dalam hal ini ke kacamata, dan F itu adalah fokus. Nah, penderita rabun jauh oleh kacamata itu bayangannya dibuat ada di jarak titik jauhnya yaitu 2,5 cm. Sehingga S-nya adalah tak hingga dan S aksennya adalah 2,5 meter. Sehingga kita masukkan 1 dibagi tak hingga hasilnya 0 ditambah 1/-2,5 meter. Min di sini berarti bayangan dari kacamata itu jatuh di depan kacamata. Jadi bukan di bagian belakang lensa atau kacamatanya. Nah, sehingga F-nya adalah -2,5 meter. Nah, atau jika kita konversi ke dalam bentuk kekuatan lensa itu adalah 1/F. Dan ini akan menghasilkan 1 dibagi min 2,5 adalah min 0,4 dioptri. Atau di masyarakat umum biasanya disebut hanya dengan min 0,4 saja. Nah, itu saja video pada kesempatan kali ini. Semoga materi di video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.